Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya para pemirsa, para pendengar dan jamaah rahimakumullah seluruhnya. Tentunya mohon maaf kita untuk sementara waktu tidak bisa berdiri di atas mimbar atau kita berada di dalam masjid. Maksudnya berdiri di atas mimbar, di mimbar, bukan di atasnya gitu ya. Insya Allah di kesempatan ini kita akan berbicara tentang beberapa hal terkait dengan taubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala serta ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Ada Sa'id bin Hilal, beliau berkata, pesan ulama salafus salih kepada kita, mereka ini sahabat-sahabat khulafaur rasyidin, mereka ini adalah masuk ke dalam kategori tabi'in, dan banyak lagi, bukan sekedar satu tapi banyak dari tabi'in, ada tabi'ut tabi'in yang masuk ke sini, akhirnya ulama-ulama salafus salih tentunya. Nah, Sa'id bin Hilal ini menyampaikan kepada kita sekalian, manakala seorang hamba Allah melakukan dosa, Allah tetap dengan 4 rahmatnya. Yang pertama, la yahjubu anhu rizq, Allah tidak menutup rizki hamba tersebut. Kita menyadari banyak dari saudara-saudara kita, boleh jadi mungkin kita melakukan dosa dan kesalahan, apakah itu besar ataupun kecil, tapi Allah tidak menutup rizki, terus rizki oleh Allah diberikan kepada kita sekalian. Bahkan kadang-kadang kita suka suudzon pada Allah, ya Allah, kenapa ya kita tidak maksiat, kita melaksanakan ibadah, sunnah-sunnah kita kerjakan secara istiqomah, dari mulai tahajud, sholat duha, rawatib, puasa Senin Kamis, bahkan puasa Daud, baca Quran tidak ditinggalkan dalam satu hari minimal 1 juz, infak sedekah walaupun kita dalam keadaan papa tidak punya, tapi tetap kita coba sisihkan sebagian rizki, walaupun itu sesungguhnya tarik-tarikan kami butuh, tapi kami coba berikan. Tapi kenapa ya seolah-olah rezeki kita itu tidak seperti rezeki orang lain yang banyak melakukan kesalahan, tapi kenapa begitu tercurah pada mereka? Kadangkala, jangan khawatir, insya Allah itu cuman pikiran dan rasa kita saja. Sesungguhnya di sisi Allah, apa yang diberikan pada kita sesungguhnya itu yang terbaik. Bisa sholat saja itu rizki, pegang Quran belum baca saja itu sudah rizki, kita bisa menarik nafas dengan ingat Allah itu rizki, bahkan sholat fajar 2 rakaat sebelum subuh itu rizki tak terhingga dibanding dengan dunia dan seisinya. Subhanallah, kita kadang-kadang menakar rizki dengan melimpah, di mana uang tak berseri, mobil cukup banyak, demikian tanah yang luas, rumah yang megah dan mewah, padahal itu hanya sebagian kecil daripada rizki yang Allah berikan. Rizki yang besar ketika kita setiap saat mampu mengingat Allah dan diingat oleh Allah, mampu beribadah kepada Allah dan diterima ibadah itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, jadi yang pertama, la yahjubu anhu ar-rizq, Allah tidak menutup rizki seorang hamba manakala hamba itu maksiat. Tapi jangan mentang-mentang demikian kemudian kita maksiat, jangan. Upayakan secepatnya, ya Allah, aku telah melakukan kesalahan, bertobat. Kemudian yang keduanya, la yahjubu anhu as-sihah, Allah tidak menutup kesehatannya. Justru kadang-kadang melihat orang melakukan banyak kesalahan, taruhlah kemaksiatan yang luar biasa, kenapa ya kok kayaknya nggak pernah sakit, sehat melulu, ini orang kapan sakitnya, padahal maksiat terus-terusan. Sementara ada orang yang taat sakit-sakitan, udah susah, taatnya luar biasa, tapi sakit-sakitan, udah mah sakit, biaya juga susah, tapi terus dikasih ujian sakit. Jangan khawatir, itu ujian dari Allah untuk meningkatkan nilai derajat dan kemuliaan. Yang ketiganya, Allah Subhanahu wa taala tidak membuka aib dari dosa yang dia lakukan. Masya Allah, Allah Rabbi, betapa indahnya
la yadhharu alaihi dzambu. Allah membuat orang mulia, derajatnya terlihat begitu tinggi. Mungkin ada dasi, mungkin ada batik, mungkin ada dengan pangkat, ada jabatan, dengan seragam, berbagai hal. Padahal Allah Maha tahu maksiat dosa apa yang dia lakukan. Tapi sama Allah tidak dibuka aib itu. Kata Allah, ini kasih sayangku kepadamu wahai hambaku. Engkau sedikit ibadah takwanya, tapi banyak dosanya, tetap aku sayang kepadamu. Tidak hari ini engkau datang tersungkur mohon ampun kepadaku, aku tunggu besok, aku tunggu minggu depan, aku tunggu bulan depan, aku tunggu tahun depan, aku tunggu Ramadan ini, aku tunggu Ramadan yang akan datang. Allah Rabbi, subhanallah, betapa Allah begitu sayang. Sekali lagi, jangan terlambat. Akan muncul keterlambatan penyesalan yang luar biasa. Keterlambatan datang, muncul penyesalan yang tak dapat lagi kita bayar, kita ulangi lagi, karena hidup ini melintas satu kali. Begitu kematian datang, na'udzubillah summa na'udzubillah, ya Allah. Ya, mari kita sama-sama perhatikan baik-baik nasihat ini. Kemudian yang keempatnya, wala yu'aqib ajilan. Allah tidak menyegerakan azab, siksaan atau pembalasan. Allah tangguhkan. Jemaah rahimakumullah, waspadai oleh kita sekalian. Kalau Allah sayang kepada seorang hambanya, maka Allah bayar perbuatan dosanya di muka bumi ini. Mungkin dengan hinaan, mungkin dengan ghibah, dengan fitnah, ya, boleh jadi juga mungkin dengan harta yang diambil oleh Allah. Dalam bahasa kita belum waktunya, bagi Allah sudah waktunya. Boleh jadi juga mungkin kaitan dengan anak, dengan barang, ya, dengan sakit. Boleh jadi itu adalah pembayar dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Oleh karena itu, sekali lagi, siapa orang yang ketika melakukan dosa kemudian di muka bumi ini kita dapati bagaimana Allah memberikan musibah kepada kita. Musibah itu bermakna apa yang kita lakukan dampaknya terhadap sesuatu yang tidak kita inginkan. Apakah itu kaitan dengan kehilangan atau sakit dan lain sebagainya, ya, atau sesuatu tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan, gitu. Nah, oleh karena itu mari kita sama-sama, 4 hal yang menjadikan kasih sayang Allah kepada hambanya ini bukan berarti kita udah tenang aja, Allah ini sayang sama kita, kita berbuat dosa. Tidak, maksudnya tetap secepatnya kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kita lakukan tubu ilallah taubatan nasuha. Nah, selanjutnya ada nasihat yang istimewa ini terkait dengan Nabi Adam alaihissalam iri terhadap umat Nabi Muhammad SAW terkait dengan dosa dan kesalahan. Nah, Nabi Adam menyatakan, qabul taubatika Nabi Makkah. Allah mengabulkan taubatku itu di Mekah, nggak ada tempat yang lain, di Mekah. Tapi wa ummatul Muhammadin yatubuna fi kulli makan. Jadi untuk Nabi Muhammad SAW, di mana tempat dia bertobat, insya Allah diterima. Ya, apalagi bulan Ramadan ini. Kemudian dikatakan yang keduanya, anni kuntu labisan falama asaitu ja'alni uryanan. Aku ketika berbuat dosa dalam keadaan berpakaian, begitu dosa aku lakukan, maka aku dilucuti pakaian. Tapi wa ummatu Muhammadin ya'suna uratan fayalbisuhum. Ketika dia melakukan dosa dalam keadaan telanjang, tapi setelah melakukan dosa, ya Allah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pakaian yang luar biasa. Yang ketiganya, Masya Allah, lama asaitu farraqa baini wa baina imraati. Aku berbuat dosa bersama istriku, setelah berbuat dosa dipisahkan aku dengan istriku. Nabi Adam di India sana, Siti Hawa adanya di Jeddah sana. Masya Allah. Nah, sedangkan apa? Wa ummatu Muhammadin ya'sunallaha wa la yafruqu bainahum wa baina azwajihim. Saat dia melakukan dosa tidak dengan istrinya,
saat dia setelah melakukan dosa, dia disatukan dengan istri. Artinya apa? Dia tidak pernah dipisahkan, Allah Rabbi, dengan pasangannya, baik suami ataupun istrinya. Masya Allah. Yang keempatnya, anni asaitu fil jannah fa akhrajani minha. Aku berbuat dosa di surga, maka aku dikeluarkan dari surga. Masya Allah. Sedangkan dikatakan, wa ummatu Muhammad ya'sunallaha ta'ala kharijal jannati fayudkhiluhum fiha idza tabu. Allah Rabbi. Seorang hamba Allah, umat Nabi besar Muhammad SAW, manakala dia berbuat maksiat di belahan dunia manapun juga, tapi ketika dia bertobat masuk ke dalam surga. Itu 4 hal. Oleh karena itu jangan disia-siakan kita sebagai umat Nabi besar Muhammad SAW, wabil khusus di bulan Ramadan ini. Yuk kita sama-sama dapatkan ampunan dari Allah. Sekali lagi, yuk jangan lepaskan, cuci tangan pakai sabun, ikuti dengan wudhu biar tidak rugi, jaga jarak, physical distancing di dalam rumah, tapi ingat tetap sholat berjamaah, sholat tarawih bersama keluarga, ngaji Quran tadarus bersama, pakai masker alangkah lebih baiknya, karena itu anjuran pemerintah. Mudah-mudahan Allah ridha dengan apa yang kita kerjakan, dan jangan lupa terus berdoa semoga COVID-19 oleh Allah dicabut dari bumi Indonesia, dari dunia ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.